bersama teman-teman tuh mengurus CAP. Yang utama adalah kasih Tuhan. Definisinya apa? Ya kasih lah. Luas. Iya luas. Tapi begitu tiba-tiba ini juga puji Tuhan ini ada pasti kekuatan Roh Kudus ya. Kok bisa tiba-tiba orang datang ke kami, Pak Wisnu, Bu Wi, ini saya lihat kegiatan ini bagus, saya akan kasih dana. Dan puji Tuhan itu sangat menolong. Itu nggak bisa dianu loh. Iya, siapa mau orang kita nggak pernah menghubungi dia. Itu kerjaan Roh Kudus ya Pak ya? Saya yakin. Kalau secara logika mana mungkin begitu ya? Kita nggak kenal. Nggak Ya memang. kenal ya? Iya saya sampai dia kasih dana transfer saya belum ketemu dia. Hebat kan? Dan itu cukup signifikan untuk memulai. Iya. Untuk memulai ya. Membeli peralatan, membeli ini, membeli buku segala macam. Itu akhirnya puji Tuhan dapat. Ya tentunya dengan ada juga dana dari gereja ya. Tapi dana-dana awal itu benar-benar miracle buat saya itu. Dapatnya sesuatu yang tidak nih. Ada dana yang kita harapkan ternyata wah ini pasti dapat nih kita buat begini. No, nggak bisa. Yang kita bilang kita bisa wah ini ada perusahaan ini bisa kita sebagai sponsor nggak dapat. Ternyata begitu. Benar Pak, waktu itu juga kita perusahaan-perusahaan ini sangat tidak kemungkinannya sangat kecil. Ya karena mereka juga melihat dari sisi Keuntungan kan? benefit mereka gitu. Saya sih paham ya. Sedang kita berapa sih pesertanya? Ya 60 kita belum bisa Pak. Kalau di atas 100 mungkin kita berani memberikan sponsor. Gitu-gitulah. Ya ada ya udah. Kalau donatur dari pribadi-pribadi waktu panitian Pak Wisnu itu banyak Kak? Dominan nggak? Enggak ya? Kalau kita sekarang malah dominan itu Pak. Oh ya. Ya pribadi tapi maksudnya tidak semua banyak. Yang banyak tuh justru dari ada beberapa orang aja. Jadi bukan kita dapat dari banyak. Iya, beda-beda ya Pak ya? Iya, itulah. Terus bisa selanjutnya. Nah, tantangan yang ketiga, ini yang menurut saya yang buat saya yang paling berat dan bikin saya sedikit stres. Apa itu Pak? Bagaimana waktu yang 6 bulan itu bisa kita lewati dengan kepengurusan yang tetap, jumlahnya, semangat yang tetap, dan bagaimana jumlah peserta yang kita dapat di awal banyak bisa terjaga 6 bulan. Bisa kita bayangkan kan itu bukan, itu sukarela malam hari habis pulang kerja. Saya bilang waduh ini bisa nggak ya? Baginya, Itu secara common sense lah, logika ya. Itu sulit. Tapi ternyata faktanya sampai kita retus pun ya saya lihat kan di bawah 10% lah akhirnya yang berkurang ya, tetap 55 buat saya amazing lah, membanggakan kami di tim ya. Tapi benar 3 tantangan itu yang benar-benar kita rasakan. Jadi tim yang solid, pencarian domba dan dana, dan terakhir bagaimana kita menjaga keberlangsungan yang cukup waktu yang periode cukup lama ini 6 bulan. Semangat yang mereka dapatkan itu di komunitas, mungkin itu yang mereka lihat, makanya datang terus. Kan di pekerjaan udah stres nih, tapi mereka mendapatkan di camp itu semangat gitu, jadinya nilainya lebih tinggi di sini. Ikut camp malam-malam, tapi saya di sana semangat, bahagia. Akhirnya mereka udah nggak apa-apa gitu. Ya itu yang membuat kami ya bersyukur sekali, mereka ternyata tetap bertahan. Ya ada 1-2 yang polos, 1 yang bolong, tapi secara keseluruhan dari absensi saya lihat masih di atas 70% lah. Apa kebaikan Tuhan yang Bapak rasakan yang masih berdampak hingga saat ini semenjak Bapak terjun di camp jadi ketua? Ini kalau lihat dari sisi rohani ya, Iya, dari sisi dari sisi rohani saya lihat kebaikan Tuhan yang saya serahkan itu adalah kasih Tuhan itu kasih Tuhan yang membuat saya pribadi dan juga mungkin teman-teman diberikan kekuatan, diberikan semangat. Saya ini Katolik dari lahir. Nah ini nih saya mau cerita sedikit boleh ya. Saya Katolik dari lahir. Jadi Katolik yang benar-benar yang rutin. Jadi kalau masalah gereja itu bisa hampir dibilang saya tidak pernah bolong. Iya. Keluarga saya, istri itu selalu akan menghadiri misa. Tapi kalau dari sisi spiritualnya, ya kayaknya rutinitas terus lah. Saya merasa itu sebagai rutinitas, dan buat saya itu juga nggak bagus. Sudah semakin berumur, semakin itu baru saya merasakan bahwa ternyata saya membutuhkan. Saya memang ke gereja itu ada sesuatu yang bisa membuat saya, yang saya bilang itu kasih Tuhan itu lebih bisa membuat saya menjadi punya kekuatan dan semangat dalam hidup ya. Saya sudah senior ya.
Kalau saya nggak punya semangat, ya selesailah saya. Itu loh. Dan itu yang saya rasakan terjadi pada saya ini kalau dari contoh CAP ya, pada saat itu saya bersama teman-teman itu mengurus CAP. Yang utama adalah kasih Tuhan. Definisinya apa? Ya kasih lah. Luas. Iya, luas. Bisa berbeda-beda Pak. Iya. Tiap orang. Mungkin Jay beda sama saya, tapi saya rasa kasih. Tapi kasih itu memberikan sesuatu buat saya. Memberikan saya hidup. Itu. Ada kasih itu katanya memberi, ada mengorbankan sesuatu. Nah kalau saya itu Pak, kasih itu mengorbankan sesuatu. Ada yang kasih itu bikin hati tenang gitu, macam-macam ya Pak.